Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ramadhani, NIM 0306201163. Nomor absen 02. Mata kuliah Bahasa Inggris. Dosen pengampu Riris Nurholidah Rambe, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah kami pelajari selama 1 semester. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama adalah noun atau kata benda. Noun adalah suatu kata yang digunakan untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Fungsi noun yang pertama adalah subject of verb. Yang kedua, subject atau object complement. Yang ketiga yaitu direct atau indirect object. Dan yang terakhir adalah object of preposition. Macam-macam noun adalah 1. Abstract noun. Abstract noun adalah kata benda yang tak wujud. Abstract noun ini berfungsi menunjukkan benda yang tak berwujud tetapi dapat dibayangkan. Contohnya, life atau kehidupan, love atau kasih sayang atau cinta. Contoh kalimatnya, love is important in your life. Yang kedua yaitu collective noun atau kata benda kolektif. Collective noun berfungsi sebagai kata benda yang mempunyai arti majemuk. Contohnya seperti group, class, flock, battalion, dan sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu my school has many classes. Yang ketiga yaitu common noun atau kata benda umum yang biasanya paling mudah diingat karena noun jenis ini termasuk yang paling dasar dan lebih dulu diajarkan. Contohnya seperti teacher, flower, care, building, motor vehicle, care, dan sebagainya. Contoh kalimatnya she buy a new car. Yang keempat yaitu compound nouns. Compound nouns adalah gabungan dua kata di mana kata pertama dan keduanya dijamakkan. Contoh kalimatnya this restaurant has some men servant. Selanjutnya yaitu concrete noun atau kata benda berwujud. Ini untuk menunjukkan benda yang memiliki wujud dengan kriteria dapat dilihat atau disentuh. Contohnya people, book, care, dan sebagainya. Contoh kalimatnya reading a book is my hobby. Berikutnya adalah profile noun atau kata benda nama diri, yaitu nama orang, sekolah, perusahaan, kota, negara. Contohnya Mary, Indonesia, Facebook, dan sebagainya. Contoh kalimatnya his name is John. Berikutnya adalah yang terakhir, countable nouns adalah benda yang dapat dihitung baik secara singular atau tunggal dan plural atau jamak. Contoh kalimatnya my brother drinks a glass of milk. Yang ketiga yaitu pronoun. Pronoun adalah kata yang dapat menggantikan suatu kata benda atau frasa kata benda. Macam-macam pronoun. Yang pertama yaitu personal pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal spesifik. Contohnya, yours in the table. 2. Demonstrative adalah kata ganti yang menggunakan parameter, number atau jumlah, dan distance atau jarak. Contohnya, is this your wallet? Yang ketiga yaitu interrogative pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk membuat pertanyaan. Contohnya, who is that man? Yang keempat yaitu relative pronoun adalah kata ganti untuk membentuk relative clause atau adjective clause. Contohnya, the book with about yesterday is really interesting. Yang kelima, indefinite pronoun. Indefinite pronoun adalah kata ganti untuk orang, benda, atau hal secara umum atau tidak spesifik. Contohnya, you did everything right. Yang keenam yaitu recursive pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menyatakan bahwa subjek suatu kalimat menerima aksi dari verb. Contohnya, stop blaming yourself. Yang ketujuh yaitu intensive pronoun. Intensive pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk memberi penekanan pada antecedent atau noun atau pronoun lain yang intensif pronoun di satu kalimat mengarah kepadanya. Contohnya, the bedroom itself is fine, but the bedroom is complete. Yang kedelapan yaitu reciprocal pronoun
adalah kata ganti yang digunakan pada kondisi ketika dua atau lebih subjek melakukan aksi yang sama terhadap satu sama lain. Contohnya, they love kiss each other. Yang kesembilan, yang terakhir yaitu expletive pronoun, adalah kata-kata yang tidak menambah arti, namun berguna untuk memberi penekanan pada bagian tertentu suatu kalimat. Contohnya, there is no food in my house. Yang ketiga yaitu adverb. Adverb adalah kata yang berfungsi untuk mendeskripsikan verb atau kata kerja, adjektif atau kata sifat atau verb lainnya. Jenis-jenis adverb adalah: yang pertama, adverb of time, merupakan kata bantu yang digunakan untuk memberikan info tambahan mengenai waktu. Untuk lebih mudahnya, adverb ini digunakan untuk menjawab semua pertanyaan yang diawali dengan when. Contohnya yaitu, don't worry, it all soon surpass. Yang kedua yaitu adverb of manner, merupakan kata bantu yang memberikan tambahan informasi mengenai kondisi atau bagaimana sebuah peristiwa terjadi. Secara sederhana, adverb ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dari how, yang termasuk dalam adverb ini yakni badly, beautifully, better, bravely, carefully, fast, hard, quickly, slowly, dan sebagainya. Contohnya yaitu, I think I did the test well. Yang ketiga yaitu adverb of place, merupakan kata bantu yang memberikan jawaban mengenai tempat atau pertanyaan when dalam bahasa Inggris. Contohnya yaitu, put the jar above the cupboard along with the other empty jars. Yang keempat yaitu adverb of degree. Biasanya kata bantu ini digunakan untuk menjawab pertanyaan how much. Namun, tidak selalu pertanyaan tersebut menanyakan nominal, melainkan bisa digunakan untuk mempertanyakan intensitas dari suatu kejadian. Contohnya, Mom told me she missed my brother too. Yang kelima yaitu adverb of frequency. Jika dalam adverb of degree digunakan untuk mendeskripsikan sebuah intensitas, adverb of frequency digunakan untuk menjawab seberapa sering frekuensi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Contohnya, my parents frequently check up on their head of the hospital. Ciri-ciri adverb adalah: yang pertama, menjadikan keterangan tambahan atas suatu kata atau kalimat. Yang kedua, bisa diletakkan di depan, di belakang, atau terpisah dengan kata yang dijelaskan. Yang ketiga yaitu umumnya berbentuk adjektif plus IY. Yang keempat yaitu tidak bisa memodifikasi noun. Yang terakhir yaitu bisa dimodifikasi derajat. Materi yang selanjutnya adalah adjektif. Adjektif atau kata sifat adalah kata yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, atau membatasi kata ganti atau pronoun, atau kata benda atau noun yang masih general. Contohnya, beautiful, big, huge, amazing. Umumnya, dalam sebuah kalimat, kata sifat atau adjektif bisa diletakkan sebelum kata benda, atau bisa juga di akhir kalimat. Contohnya, it is a beautiful day. Materi yang selanjutnya yaitu simple present tense. Simple present tense adalah tense yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan. Tense ini merupakan tense yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Penggunaan simple present tense. Yang pertama, untuk menunjukkan kebiasaan, kebenaran umum, tindakan berulang atau situasi yang tidak berubah, emosi dan harapan. Contohnya, I smoke atau kebiasaan, I work in London. Yang kedua yaitu untuk memberikan instruksi atau arahan. Yang ketiga, untuk menyatakan jadwal tetap di masa kini maupun masa depan. Yang terakhir yaitu untuk menyatakan waktu di masa depan setelah konjungsi after, when, before, as soon, until. Dari berikutnya yaitu simple past tense. Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau. Rumus simple past tense adalah subject plus verb 1 plus object. Contoh kalimat simple past tense affirmative atau positif yaitu Abdul went to Bali
for holiday last Sunday. Contoh kalimat simple past tense negatif adalah rumusnya yaitu subject plus did plus not plus verb 1. Contohnya, I did not sleep well last night. Kalimat simple past tense interrogatif atau kata tanda tanya, rumusnya yaitu did plus subject plus verb 1. Contohnya, did you see my bag on the table? Yang berikutnya yaitu simple future tense. Simple future tense adalah sebuah bentuk kata kerja yang mengungkapkan tindakan atau keadaan di masa depan. Simple future tense umumnya menyatakan apa yang belum terjadi dan akan terjadi kemudian. Simple future tense digunakan yang pertama untuk memprediksi kejadian di masa depan. Contohnya, it will rain tomorrow. Kedua, untuk menyatakan kerelaan. Contohnya, I'll do the wishing up. Dalam bentuk negatif, untuk menyatakan tidak kerelaan. Contohnya, the baby won't eat with soap. Jika digunakan dalam bentuk pertanyaan, menggunakan shall untuk menawarkan sesuatu. Shall I open the window? Dari berikutnya yaitu gerund. Gerund adalah kata benda yang dibuat dari kata kerja dasar, ditambah dengan ing. Posisi gerund dalam kalimat bisa berbeda. Gerund bisa menjadi subjek maupun objek dalam sebuah kalimat bahasa Inggris, seperti kalimat berikut ini. 1. Reading is my favorite activity. Yang kedua, my sister like dancing. Dalam dua kalimat itu, reading dan dancing merupakan gerund. Pada kalimat pertama, read plus ing merupakan noun atau kata benda yang menjadi subjek dalam kalimat, sedangkan dancing, dance plus ing dalam kalimat kedua merupakan objek. Keduanya berasal dari kata kerja yang diberi imbuhan ing, dan perannya dalam kalimat adalah menjadi kata benda. Fungsi gerund, yang pertama sebagai subjek, kedua sebagai objek, yang ketiga yaitu sebagai pelengkap atau komplement, yang keempat yaitu mengikuti preposisi atau kata depan. Fungsi yang kelima yaitu possessive pronoun plus gerund. Fungsi yang terakhir yaitu yang keenam mengikuti prepositional object. Berikutnya yaitu artikel. Artikel atau kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti, tapi menjelaskan nomina. Contohnya adalah si, sang, dan kau. Kata sandang bisa digunakan untuk mendampingi kata benda dasar. Nomina yang terbentuk dari verba, promina, dan verba pasif. Kata sandang terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kata sandang menyatakan jumlah tunggal. Kata sandang diletakkan pada manusia atau benda unik dengan maksud meningkatkan martabat. Kata ini sering dipakai sebagai gurauan atau sindiran. Kata Sri digunakan untuk manusia yang memiliki martabat tinggi dalam keagamaan dan kerajaan. Kata Hang digunakan untuk laki-laki yang dihormati, tetapi pemakaiannya terbatas pada hal dan cerita kesastraan lama. Kata Dang digunakan untuk wanita yang dihormati, tetapi pemakaiannya terbatas pada hal dan cerita kesastraan lama. Yang kedua yaitu kata sandang menyatakan jumlah banyak, parah. Yang terakhir yaitu kata sandang bermakna netral, si. Selanjutnya yaitu conjunction. Conjunction merupakan salah satu jenis kata parts of speech yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata lainnya, kalimat dengan kalimat lainnya, sehingga bisa membentuk suatu pengertian atau makna yang jelas dan lengkap. Bentuk-bentuk conjunction. Yang pertama, coordinating conjunction merupakan kata penghubung yang menghubungkan dua atau lebih kata, klausa, ataupun kalimat yang mempunyai bentuk sintaksis atau aturan dalam hal pembuatan kalimat yang sama. Contohnya, for, and, nor, but, or, yet, and so. Yang kedua yaitu correlative conjunction. Sering disebut juga varied conjunction karena bentuknya yang berpasangan. Contohnya, both, and, either, or, not but. Yang ketiga yaitu subordinating conjunction adalah kata yang menghubungkan independent clause atau kalimat utama dengan dependent clause atau anak kalimat.
Materi berikutnya yaitu preposition. Preposition adalah kata pendek atau on, in, to yang biasanya digunakan di depan noun dan juga terkadang di depan gerund verb. Preposition adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan noun, pronoun atau frasa ke kata lain dalam kalimat. Preposisi biasanya kata pendek dan secara normal ditaruh di depan noun. Terdapat dua peraturan penting dalam preposition, yaitu yang pertama, preposition harus digunakan untuk membuat hubungan antar kata dalam kalimat menjadi benar. Yang kedua yaitu peraturan kedua dalam menggunakan preposisi adalah kata-kata ini harus diikuti oleh noun. Contoh preposition yaitu take your brother with you. Yang terakhir yaitu present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang atau selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu namun efeknya masih berlanjut. Present perfect tense digunakan untuk mendeskripsikan yang pertama, tindakan atau situasi yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga kini. Contohnya, I have lived in Boston since. Yang kedua, tindakan yang dilakukan selama periode waktu yang belum selesai atau berakhir. Contohnya, she has been to the cinema twice the week. Yang ketiga itu tindakan berulang dalam periode yang tidak ditentukan antara masa lalu dan kini. Contohnya, we have visited Portugal several times. Yang keempat yaitu tindakan baru. Tindakan baru saja selesai atau berakhir dinyatakan dengan just. Contohnya, I have just finished my work. Yang kelima yang terakhir yaitu tindakan di mana waktu tidaklah penting. Contohnya, he has read War and Peace. Nah, inilah penjelasan saya tentang materi yang telah kami pelajari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.